Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada saat ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar untuk persekutuan doa pada hari ini. Dan kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dari Yudas pasal yang pertama. Surat Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih untuk hari ini kesempatan masih Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman ini, sehingga firman ini menguatkan kami semua. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Yudas pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan untuk kita semua. Judulnya Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sepertinya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin. Kalau hari Minggu kemarin kita melihat bagaimana kalau kita menjadi orang yang belum percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian bagaimana kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita melihat dan merenungkan kembali dari kitab Yudas ini, bagaimana kita dinasehati untuk meneguhkan iman kita. Artinya kita sudah dalam kondisi percaya penuh kepada Tuhan. Diingatkannya pun sama seperti yang kemarin juga kita lihat di dalam surat Petrus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat apa yang dikatakan hampir-hampir mirip. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa kita harus ingat apa yang sudah dikatakan oleh para rasul Tuhan kita. Kenapa kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh para rasul? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Baru, itu lebih banyak ditulis oleh para rasul. Rasul itu artinya adalah utusan, dan terutama adalah utusan Yesus Kristus. Maka di sini disebut oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa ada banyak jenis rasul di dunia ini. Bahkan hari-hari ini ada banyak orang yang mengaku bahwa diri mereka adalah rasul. Tetapi kalau kita lihat rasul yang diakui di dalam Alkitab, yang kemudian banyak menulis Alkitab adalah
rasul-rasul Yesus Kristus, murid-murid Yesus Kristus. Kecuali satu, Yudas Iskariot, lalu kemudian diganti oleh Paulus sebagai rasul Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari sinilah kita mengakui dan percaya bahwa Alkitab yang ditulis oleh para rasul maupun oleh orang-orang yang bukan rasul tetapi menulisnya pada saat rasul masih ada di dunia dan sudah dikonfirmasi oleh rasul yang masih ada di dunia, maka itulah yang disebut sebagai firman Tuhan. Nah, setelah selesai para rasul sudah tidak ada di dunia, maka Alkitab ini pun sudah selesai ditulis. Jadi tidak akan ada lagi nubuatan setelah Alkitab ini ditulis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya ada orang yang mengaku dirinya rasul, yang pasti dia bukan rasul Yesus Kristus. Kalau ada orang yang mengaku dirinya bisa bernubuat, saya yakin dan percaya nubuatan itu bukan dari Yesus Kristus. Mungkin dari yang lain. Karena kita tahu bahwa iblis pun bisa menyerupai sebagai malaikat terang. Nah, kalau saat ini kita juga melihat ada nubuatan-nubuatan tertentu yang kemudian mereka dengan mudahnya menyatakan nubuatan itu, maka itu lebih bersifat seperti ramalan daripada nubuatan. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa ini nubuatan ini sesuai dengan Alkitab, ya tinggal kita pilih aja. Kenapa kita tidak lebih percaya Alkitab yang sudah teruji beratus-ratus tahun daripada nubuatan mereka? Toh nubuatan mereka juga sama dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Nah, saya secara pribadi kalau ada mendengar orang menubuatkan ini dan itu dan ternyata nubuatan itu tidak ada di dalam Alkitab, nah saya lebih suka menyebut mereka bukan bernubuat tapi meramal. Tapi kalau seandainya mereka bernubuat dan ternyata nubuatannya itu sudah ada di dalam Alkitab, maka saya secara pribadi lebih memilih Alkitab daripada apa yang mereka katakan. Nah, karena apa? Di ayat 18 tadi dikatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman, sudah saya jelaskan akhir zaman seperti apa minggu yang lalu, akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi pengejek-pengejek ini yang mencoba untuk memudarkan atau mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Nah, disinilah kita dituntut untuk menguji firman Tuhan, menguji apa yang diajarkan oleh orang-orang. Karena yang harus kita sadari, tidak ada yang namanya kebenaran double. Tidak ada si A punya kebenaran, lalu si B punya kebenaran yang berbeda dengan sama-sama berdasarkan dari Alkitab. Mereka punya pemahaman yang berbeda. Nah, bukan berarti dua-duanya benar. Tetapi kita harus uji dari dua itu mana yang paling mendekati dengan Alkitab. Nah, yang paling mendekati dengan Alkitab itulah yang harusnya kita lebih fokus ke sana. Ya, buat apa kita mempunyai iman tetapi ternyata iman itu tidak berpengertian, artinya tidak ada dasarnya. Nah, karena itulah kita belajar untuk menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Lalu kemudian di ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar enggak kita bahwa pada saat ini banyak orang mereka melakukan hidup yang sepertinya rohani dengan menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya mereka bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Sepertinya rohani, tetapi kalau kita lihat dasarnya ternyata bukan. Nah, itu yang bisa kita
dalami lebih dalam. Artinya begini, mungkin kita pernah lihat gunung dari kejauhan. Kalau kita lihat gunung dari kejauhan, nampaknya itu bagus, biru, tertata dengan rapi. Tapi kalau kita coba untuk mendekatinya, atau kita suka mendaki gunung lalu kemudian mendekatinya, ternyata tidak seindah apa yang dilihat dari jauh. Yang di dekatnya apa? Bisa ada tebing terjal, lalu kemudian ada tanah yang sedikit tandus, dan ada sekumpulan pohon-pohon yang warnanya bukan biru tapi daunnya hijau. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Sama dengan kita. Kita bisa melihat orang dari jauh, sepertinya hidupnya rohani, sepertinya hidupnya dekat dengan Tuhan. Tapi apakah kita bisa mendekati mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang tahu iman kita berdasarkan, dan iman kita kuat karena dasarnya dari apa? Dari kedekatan dia dengan orang itu. Jadi kalau orang itu mengaku dirinya percaya, punya iman yang kuat, maka itu akan nampak di dalam kehidupan sehari-harinya. Akan menampakkan perubahan. Kalau dasarnya itu kuat, dasarnya itu kokoh, maka tinggal bagaimana untuk membangun atasnya. Mau dibangun sebagaimanapun juga, dia akan tetap aman. Karena apa? Dasarnya kuat dan dasarnya kokoh. Nah, kalau kita lihat di dalam diri kita sendiri, apakah dasar iman kita kuat atau tidak? Apakah kehidupan percaya kita di hadapan Tuhan kuat atau tidak? Siapa yang bisa melihatnya? Ada 3 yang bisa melihatnya. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah diri kita sendiri, dan yang ketiga adalah orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita, suami atau istri, atau anak-anak kita. Merekalah yang tahu dasar kita, iman percaya kita secara Kristen kuat atau kokoh. Itu dari orang-orang yang ada di dekat kita, dan mereka melihat perubahan-perubahan atau progres atau tingkat karakter yang makin baik. Itu dari hal-hal yang seperti itu. Ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangun iman di atas dasar yang paling suci. Apa dasar yang paling suci? Dasarnya adalah Yesus sebagai batu penjuru. Lalu kemudian Yesus memberikan firman. Jadi dasarnya adalah firman. Kebenaran itu sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita uji dengan firman. Cuman tergantung kita. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan atau tidak? Karena kita tahu bahwa di dunia ini ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ada yang percaya bahwa Alkitab ini hanya sebagian firman Tuhan. Ada juga yang ingin menambahi Alkitab ini. Padahal ini adalah tolok ukur dari iman kita. Ini tergantung kita. Tapi kalau kita yakin bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, satu-satunya firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, maka ini yang akan menjadi pedoman kita, ini adalah dasar kita, dan dengan cara seperti ini dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Apa maksudnya berdoa dalam Roh Kudus? Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, otomatis Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Ya, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, sudah ada di dalam hidupnya, maka hidupnya itu akan dikuasai dengan Roh Kudus. Nah, kalau hidupnya akan itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang sangat hati-hati di dalam kehidupannya. Dia akan menjadi orang yang punya integritas. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia punya integritas, yang Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka hati nuraninya akan semakin peka.
Dia akan berbuat kebenaran dan kebaikan, entah itu ada di depan banyak orang, entah itu tidak ada orang di sekitarnya. Dia akan tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa? Hati nuraninya peka dan kuat. Seandainya tidak ada orang, sepi, ada kesempatan untuk mencuri, kalau dia benar-benar dengan dasar yang teguh dan tahu firman Tuhan dan tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka kesempatan itu tidak akan dipakai untuk dia mencuri. Karena apa? Karena dia tidak perlu lagi orang lain untuk mengingatkan. Dia tidak perlu lagi takut dengan CCTV kalau ada CCTV. Tapi dia takut karena dia tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya. Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka doanya itu lebih kepada apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan doa yang seperti anak masih kecil yang selalu meminta, walaupun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta di dalam doa kita. Tetapi orang yang tahu bahwa dirinya sudah yakin dan percaya di dalam Tuhan, maka dia memasrahkan hidupnya dan doanya lebih banyak ucapan syukur daripada permintaan untuk apa? Untuk keperluan dirinya sendiri. Mungkin dia akan berdoa meminta tapi bukan untuk dirinya sendiri. Dia akan berdoa tetapi untuk bersyafaat, untuk mendoakan orang lain. Lalu kemudian di ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kalau kita sudah punya dasar, dan dasar yang paling suci, yaitu Yesus dan firman-Nya, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menguatkan kita, menghibur kita, mengingatkan kita, dan menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, pada saat itulah kita terpelihara hidupnya sambil menantikan rahmat Tuhan kita, sambil menantikan ada kepastian kehidupan yang kekal. Saya tahu bahwa di dunia ini kita memerlukan banyak hal duniawi, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi fokus kita harusnya bukan itu. Fokus kita adalah kehidupan yang kekal, karena kehidupan di dunia hanya sementara. Ada kekekalan yang menjadi fokus kita. Apakah kalau kita fokus kepada kekekalan, maka kita tidak akan fokus lagi dengan dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita fokus kepada kekekalan, kepada iman percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan di dunia ini lebih bersifat operasional. Artinya apa? Artinya bahwa seperti Paulus, dia tidak lagi mementingkan kehidupan duniawinya lebih banyak. Dia lebih fokus kepada bagaimana supaya dia bisa lari pada satu tujuan, dan bagaimana dia bisa membuat orang lain juga percaya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan dan diajarkan di dalam Alkitab ini. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita tahu banyak di sekitar kita masih ragu-ragu dengan iman percaya mereka. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga masih memerlukan pertolongan paranormal, dukun, dan lain sebagainya untuk apa? Untuk kehidupan mereka di dunia. Dia tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bisa jadi ketemu dengan orang Kristen di satu, dia punya rumah, lalu kemudian di situ ada salibnya, tetapi di depan pintunya ada bungkusan putih juga. Artinya apa? Orang Kristen itu tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menunjukkan kepada orang-orang yang ragu-ragu akan imannya. Di ayat 23 lebih jelas dikatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita bisa berbuat baik kepada banyak orang, dan gereja orang Kristen harus berbuat baik kepada banyak orang. Kita harus menolong mereka.
di tengah-tengah krisis yang seperti ini, kita bisa menolong mereka. Dan kita harus menolong mereka. Tetapi itu bukan tujuan utama. Karena ketika kita menolong mereka secara duniawi, menolong mereka secara materi, itu hanyalah sementara. Ada yang lebih penting daripada itu. Apa? Menolong mereka untuk keluar dari keraguan-raguan akan imannya kepada Tuhan. Itulah yang disebut apa? Kita merampas mereka dari api, lalu kemudian tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita tahu di sekitar kita banyak orang-orang yang ragu-ragu, banyak orang yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran dan dosa itu sudah menjadi kebiasaan buat mereka. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika mereka mau melakukan pelanggaran dan dosa, dia akan ketakutan setengah mati. Dia akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan itu. Tapi kalau orang itu nggak punya dasar yang kuat, ketika mereka melakukan dosa itu seperti sudah menjadi kebiasaan mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri mereka. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri mereka, maka hati nuraninya akan semakin peka. Dan ketika dia dalam kondisi terjepit pun, dia akan berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Kalau Tuhan beserta dengan kita, bukan berarti hanya sekedar Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, berarti kita itu menjadi seperti biji mata Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mengikuti kita dan Tuhan melihat kita. Kalau kita tahu Tuhan melihat kita, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu pentingnya bahwa iman kita punya dasar yang kuat. Kalau iman kita punya dasar yang kuat, dasar yang paling suci, maka di tengah-tengah krisis seperti ini pun, kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Bukan hanya memberkati kami, tetapi Tuhan juga melihat apa yang kami lakukan dimanapun kami berada, di tempat tersembunyi sekalipun. Kami sadar bahwa Tuhan ada dan Tuhan melihat kami. Dengan cara seperti itu Tuhan, maka kami harus berhati-hati menunjukkan kesaksian yang baik kepada banyak orang, sehingga orang-orang lain yang masih ragu-ragu akan kebenaran, masih ragu-ragu akan iman mereka, maka mereka pun akan dikuatkan. Kami mempunyai perilaku yang berbeda dan pola pikir yang berbeda. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.